Shalom teman-teman yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya rindu membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan bagi kita yang terdapat dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Sini dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Yang menjadi judul perikop dari Keluaran 33 ayat yang ke-15 ini adalah Musa meminta penyertaan Tuhan. Kita tahu bersama Musa adalah seorang hamba Tuhan, seorang hamba Allah yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan atau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir bercerita tentang tanah perbudakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sampai titik di Keluaran 33 ayat yang ke-15 ini, Tuhan selalu menyatakan penyertaannya kepada bangsa Israel. Mereka tidak dibiarkannya menderita. Ketika siang hari Tuhan memberikan tiang awan, ketika malam hari Tuhan memberikan tiang api bagi mereka untuk menerangi jalan mereka, dan ketika pagi hari Tuhan memberikan mana bagi mereka supaya mereka boleh makan dan bertahan hidup. Dan itu tentunya kita dapat berpikir bahwa penyertaan Tuhan bagi mereka itu sangat sempurna, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan selalu menolong mereka ketika mereka hendak menyeberangi laut Teberau, ketika mereka dikejar oleh pasukan Firaun. Tuhan memakai tongkat Musa, hambanya yaitu Musa, untuk membelah laut Teberau tersebut supaya mereka boleh dapat berjalan. Dan di sana dinyatakan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi milik bagian mereka. Tapi di fase ini, di ayat ini, Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Yang menjadi latar belakang penulisan ayat ini adalah tatkala Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu hukum kepada Tuhan. Ketika ia meninggalkan bangsa Israel di bawah, bangsa Israel tegar tengkuk. Mereka meminta kepada Harun untuk membuat sebuah patung untuk disembah bagi mereka. Tidak dapat dipungkiri, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dan Harun pun menuruti kemauan mereka. Dan Alkitab mencatat mereka membentuk suatu patung yang berbentuk lembu, anak lembu emas. Dengan mereka mengumpulkan segala harta perhiasan mereka untuk membentuk suatu lembu emas untuk mereka sembah. Itu membuat hati Tuhan menjadi murka. Itu membuat hati Tuhan menjadi panas. Tuhan cemburu apa yang diperbuat mereka. Tuhan marah kepada mereka karena perbuatan mereka yang menyakiti hati Tuhan. Nah, tatkala Tuhan melihat hal tersebut, Tuhan berkata kepada Musa, lihatlah orang-orang Israel itu, lihatlah mereka menyakiti hatiku, kata Tuhan kepada Musa. Tetapi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, konsekuensi yang mereka terima adalah bahwa Tuhan tidak berjalan lagi di tengah-tengah mereka. Tuhan menarik diri dari antara mereka. Anda boleh membacanya di pasal ke-33 ayat yang ketiga bagian B, bahwa di sana ditunjukkan bahwa Tuhan tidak lagi berjalan beserta dengan mereka. Ia mengutus seorang malaikat berjalan di depan mereka untuk menghalau orang-orang Kanaan, untuk menghalau musuh-musuh mereka di depannya nanti. Tapi Musa berkata demikian, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan telah mengutus seorang malaikat bagi mereka. Saya yakin percaya malaikat juga memiliki kuasa karena dia punya otoritas daripada Tuhan. Tetapi Musa tidak puas akan hal tersebut, saudara yang dikasih. Musa mau pribadi Tuhan itu sendiri yang hadir di dalam kehidupannya, yang menuntun bangsa Israel itu. Pribadi Tuhan sebagaimana seperti biasanya, seperti hari-hari biasanya, Tuhan selalu menyertai mereka. Itulah yang Musa rindukan. Malaikat berbicara tentang pemberian Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang selalu puas dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita tidak mementingkan lagi pribadinya Tuhan. Kita tidak mengurusi lagi pribadinya Tuhan. Seberapa banyak di antara kita puas sama pemberian Tuhan, yang membuat kita lupa akan pribadi Tuhan, bahwa pribadi Tuhanlah yang sebenarnya yang paling penting di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, Musa menyadari bahwa tanpa Tuhan, walaupun sudah banyak yang diberikan Tuhan kepada mereka, tapi tanpa Tuhan
dia belum merasa puas, saudara yang terkasih. Jangan pernah puas sama apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Mungkin kau punya bakat, skill, talenta, kebijaksanaan, kepintaran, hikmat yang diberikan Tuhan kepadamu. Jangan pernah puas akan hal tersebut. Utamakan cari Tuhan, cari penyertaan Tuhan, cari pribadinya Tuhan. Karena ketika engkau disertai oleh Tuhan, kau tidak akan mudah lemah. Ketika engkau mengandalkan apa yang diberikan Tuhan kepadamu, tanpa penyertaan Tuhan, engkau akan mudah lemah, lelah, letih, dan lesu. Engkau akan kelelahan, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Musa menyadari bahwa dia tanpa Tuhan tidak bisa. Tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pribadi Tuhan, penyertaan Tuhan secara pribadi yang dirindukan oleh Musa. Biarlah ini juga menjadi kerinduan di antara kita. Saya tidak tahu, di antara kita mungkin punya hal-hal lebih. Kita punya harta, kekayaan, bakat, skill, semuanya kita miliki. Tetapi tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.